Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kita membaca basmalah, Bapak akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang perilaku sehari-hari yang mencerminkan Asmaul Husna. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan dengan materi hikmah dari mengamalkan Asmaul Husna, yaitu apabila kita mengamalkan Asmaul Husna, kita mendapatkan hikmah. Yang pertama adalah hikmah tentang hidup kita menjadi lebih tenang dan damai. Kemudian selalu menjadi teratur hidup kita. Ketiga, selalu ingat kepada Sang Pencipta. Siapa yang menciptakan kita anak-anak? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Kemudian kita menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari dapat mendapatkan hikmah di mana keimanan kita pasti bertambah, yaitu iman percaya tentang adanya Allah, tentang apa yang berhubungan dengan Allah, kita semakin yakin. Kemudian memahami besarnya kekuasaan Allah, betapa sangat besar kekuasaan Allah ini menciptakan alam semesta yang sangat luas ini tanpa dibantu siapapun. Kemudian hikmah yang keenam, membukakan pintu rezeki. Yang ketujuh, mendapatkan ampunan dari Allah. Itulah hikmah tentang menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita harus melakukan aktivitas atau perbuatannya. Ketika kita dalam bergaul atau kita sedang berkumpul kepada saudara kita, kedua orang tua kita, atau keluarga yang kita cintai, atau teman-teman kita di sekolah, kita harus mengamalkan dan menerapkan perilaku-perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Hari ini kita akan mencerminkan atau melakukan contoh-contoh perbuatan yang mencerminkan Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya apa, Nana? Ya, Ar-Rahim artinya Maha Menyayangi. Oleh karena itu, kita yang ada di kelas ini harus menjadi orang-orang atau menjadi anak-anak yang penyayang. Penyayang kepada apa? Penyayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Allah banyak menciptakan makhluk. Dan setiap ciptaan yang Allah ciptakan atau hasil ciptaan Allah itu semuanya disebut makhluk. Gunung hasil ciptaan Allah, gunung yang menciptakan Allah disebut makhluk. Angin yang tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tapi terasa hembusan anginnya, hembusannya, rasanya, itu juga disebut dengan makhluk. Nah, terus bagaimana kita menyayangi makhluk lainnya? Ya, makhluk yang lainnya ini yang kita bisa melihatnya, yang tampak oleh mata, seperti kita menyayangi binatang peliharaan, kemudian merawat tanaman dengan baik, dan menolong teman yang sedang kesulitan. Tapi bukan menolong teman yang sedang kesulitan saat ulangan. Ya, kalau saat ulangan kita harus percaya diri dan harus tidak mencontek. Ya, jadi kalau saat ujian atau saat ulangan
bukan untuk kita menolong teman kita yang sedang kesulitan ya. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu al-afu. Al-afu artinya adalah maha pemaaf. Ayo. Maksud dari kata-kata pemaaf apa? Ya, kita harus menjadi pribadi yang selalu memaafkan orang lain. Memaafkan siapa? Di antaranya memaafkan teman yang berbuat salah pada kita. Kemudian kita tidak cepat marah dan selalu sabar jika ada teman yang menjahati kita. Serta kita dapat menahan amarah dengan mudah. Itulah sifat al-afu, artinya Allah itu maha pemaaf. Ya, kita pun harus bisa menjadi seorang yang pemaaf. Ya, oleh karenanya ketika ada teman kita yang menjahati kita, utamakanlah memaafkannya. Dan kita harus sabar dalam menghadapinya dan harus bisa mengendalikan amarah kita. Asmaul husna yang ketiga yaitu Al-Karim. Siapa yang tahu artinya Al-Karim? Saya Ustaz. Ya, apa artinya nak? Artinya maha mulia. Iya, betul. Artinya Al-Karim maha mulia. Maha mulia ini Al-Karim memang yang paling mulianya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga bisa menerapkan sifat Al-Karim dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu menjadi orang yang dermawan. Artinya orang yang selalu memberikan atau selalu gemar bersedekah kepada orang miskin, selalu memberikan sedekah kepada orang miskin atau orang yang membutuhkan, atau memberikan bantuan kepada masjid, atau kita membantu teman kita tanpa meminta imbalan. Itu adalah sifat mulia. Allah saja memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, tapi Allah tidak meminta imbalan apapun dari kita. Allah memberikan udara untuk kita, Allah memberikan air untuk kita, tapi Allah tidak meminta imbalan kepada hak kita sebagai hambanya. Dan kita untuk menjadi seorang yang mulia, mengamalkan sifat asma husna al-karim, di antaranya ya kita ketika menolong atau membantu teman kita yang sedang kesulitan, tidak usah meminta imbalan. Ya, mau kan menjadi anak yang mulia, yang selalu gemar bersedekah, yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada makhluk ciptaan Allah. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu al-mu'min. Al-mu'min artinya adalah Allah maha pemberi rasa aman. Kenapa sih Allah mempunyai sifat al-mu'min, maha memberi rasa aman? Kalau kita lihat sejarahnya Nabi Muhammad SAW ketika akan dilahirkan, pada saat itu ada pasukan tentara bergajah yang gajahnya gede-gede, itu ingin menghancurkan Ka'bah dan ingin merusak atau menjajah kaum Quraisy di kota Mekah. Nah, Allah memberi rasa aman, di antaranya Allah mengirimkan burung ababil untuk membunuh tentara bergajah, sehingga tentara bergajah mati semua dan orang-orang Quraisy dan orang-orang Mekah terbebas dari ancaman dari serangan tentara bergajah. Inilah bukti bahwa Allah maha memberi rasa aman. Nah,
untuk mencerminkan Asmaul Husna Al-Mu'min, yaitu kita selalu rajin menolong orang lain, menjaga rahasia orang lain, melaksanakan amanah yang diberikan. Selalu rajin menolong orang lain artinya ketika memang ada teman kita yang sedang kesulitan, kita bantu. Kemudian menjaga rahasia orang lain artinya kalau memang rahasia ini tidak boleh dikasih tahu kepada orang lain, maka cukup kita saja yang tahu, yang orang lain tidak boleh tahu. Kemudian melaksanakan amanah yang diberikan. Ketika kedua orang tua kita, guru kita memberikan amanah kepada kita, maka amanah ini harus kita laksanakan dengan baik. Ya, itulah bentuk sifat atau perilaku dalam mencerminkan sifat Asmaul Husna Al-Mu'min. Yang terakhir adalah sifat Al-Adil, yang artinya maha adil, yaitu kita selalu berkata dan berperilaku jujur, tidak menyontek saat ulangan, menjadi pemimpin yang dapat berlaku adil kepada umatnya. Nah, kita sebagai seorang kakak, apabila kita menjadi seorang kakak, kita mempunyai dua adik, maka adik pertama dan adik kedua harus kita sayangi dengan adil. Jangan kita tidak adil dalam menyayangi adik kita. Kita sayangi hanya adik yang nomor pertama, adik yang nomor kedua tidak. Nah, jadi kita harus adil. Sayangilah adik kita kedua-duanya agar kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari mencerminkan perilaku Asmaul Husna Al-Adl. Ya, gitu ya anak-anak. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan materi pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu membaca bukunya dan selalu berlatih agar kita banyak mendapatkan ilmu dari materi-materi yang kita pelajari. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.